saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Ayat ini biasanya kalau kami cabut undi, ambil ayat firman Tuhan untuk ayat tahunan, kalau orang mendapatkan ayat ini, dia merasa terpukul. Tapi saya mau jelaskan sebentar kepada saudara sekalian bahwa ayat ini sangat positif untuk kehidupan kita. Ayat mana sih yang kemudian negatif dalam hidup kita? Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan tolong para pemirsa yang sedang mengalami kondisi seperti ini, supaya kami mau sungguh-sungguh serius menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3, 19 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang.
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Saudara sekalian, saya ingin mulai dengan saudara membayangkan bahwa di negara 4 musim itu, di wilayah 4 musim, semusim itu hanya 3 bulan. 3 bulan musim dingin, 3 bulan musim semi, 3 bulan musim panas, 3 bulan musim gugur, dan kemudian kembali kepada musim dingin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan ini. Coba saudara perhatikan. Saya baca dengan bahasa saya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohonnya masih ada. Amin. Pohon anggur tidak berbuah, pohon anggurnya masih ada. Buahnya yang tidak ada. Hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitunnya masih ada. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, lahannya masih ada, sawahnya masih ada. Kambing domba terhalau dari kurungan, kambing dombanya pergi, tapi kurungannya masih ada. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, kandangnya masih ada. Dan peristiwa ini terjadi hanya semusim, 3 bulan saya, saudara sekalian. Mari saudara lihat ke muka saya ke sini. Itulah pengharapan kita dalam Tuhan. Pohonnya masih ada, kandangnya masih ada, kurungannya masih ada. Maka kita berdoa, Tuhan, musim depan Tuhan dapat mengisinya penuh kembali dari apa yang sudah hilang sebelumnya. Jadi saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk sungguh-sungguh belajar percaya. Dulu di zaman saya masih muda dulu, padi itu padi di ladang itu 6 bulan. 6 bulan itu sudah termasuk berapa? 2 musim di negara 4 musim. Di tempat kami seperti itu. Kita berdoa, Tuhan tolonglah supaya ladang tahun ini menghasilkan bahan makanan. Ya kami berkali-kali saudara sekalian kena gagal panen, tetapi jagung tidak gagal panen. Sehingga jagung itu yang sudah tua itu jagungnya dijemur, ditumbuk, kemudian jadi makanan. Sebelumnya itu makanan hewan, tapi sekarang kami berbagi dengan hewan-hewan lain. Demikian pula pengalaman kami saudara sekalian, di mana kita pada masa itu tahun 65, 64, 65 itu kita susah dapatkan beli beras. Jadi berasnya pun beras yang sudah berbau. Bagaimana caranya supaya enak dimakan? Kita masak dengan singkong yang dicincang begini, hilang baunya dan enak dimakan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ada nyanyian yang mengatakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Memang iya, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong hidup kita. Oleh karena itu, jangan mengeluh. Jangan kita mengeluh oleh karena apa? Oleh karena tadi, ya, semusim dia tidak berbunga, semusim dia tidak berbuah, semusim lahan sawah itu tidak menghasilkan bahan makanan. Saya sudah katakan tadi di zaman kami dulu, padi itu 6 bulan baru bisa dipanen. Tetapi sekarang saya tahu persis semusim, karena 4 bulan itu sudah dapat dipanen jenis padi yang baru. Jadi 1 tahun kita bisa panen 3 kali. Jadi luar biasa saudara sekalian. Tentu kita harus kembali kepada firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Lahan itu harus diistirahatkan, ya, supaya dia kembali pulih lagi dan kemudian dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Itu pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua.
supaya ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, mari kita dengarkan ayat yang ke-18 dan 19. Namun aku, nah itu dia. Karena ini Habakuk memahami hal itu, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beriadah dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang Ia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Tuhan memberi kita kemenangan ketika melewati masa sulit. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Ya, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan komplain kepada Tuhan, tetapi percaya. Itu kemenangan kita. Menang menghadapi segala masa sulit. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu bersyukur dalam segala hal, kata pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar doa kami, Tuhan memperhatikan hidup kami, dan Tuhan menolong sehingga oleh anugerah Tuhan kami dapat mengalami hal-hal besar bersama dengan Tuhan ke depan ini. Walaupun semusim hidup kami seperti hampa dan tidak mendapatkan apa-apa, tapi Tuhan berjanji untuk menyertai kami, memberkati kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.